Halo teman-teman developer, berdasarkan video sebelumnya, kita mau modifikasi web server kita ini biar bisa menghandle multiple request. Jadi di sini kita akan coba memanfaatkan penggunaan threadful ya, yang mana threadful ini tuh adalah sekelompok thread yang kumpulan thread ini ditugaskan untuk standby menghandle sebuah task yang ada begitu. Jadi nantinya ketika program kita menerima task baru, dia bakal diberikan ke thread yang ada di dalam thread pool untuk memproses task tersebut melalui thread yang sudah ditentukan. Kalau udah selesai tuh prosesnya atau task itu bakal dia bakal balik tuh ke poolnya begitu dan siap untuk menghandle task baru yang lainnya seperti itulah kira-kira. Kita akan tentukan jumlah thread juga, jumlah thread yang akan kita gunakan untuk menghindari penggunaan resource yang tidak diinginkan seperti itu. Modifikasi pertama yang kita lakukan ada di main function ini. Oke, di sini saya sudah buat lib.rs file ya, teman-teman juga silakan bikin. Kemudian namanya ini direktori saya Rust Web Server, jadi saya akan gunakan namanya itu Rust Web Server. Kemudian saya akan buat struct namanya threadful nanti. Jadi kita tuliskan di sini threadful dan kemudian di sini let pool ini threadful new, kita kasih jumlah threadnya itu 4 begitu, dan di dalam for loop-nya kita pakaiin method yang namanya nanti execute yang berupa closure, barulah kita handle connection di dalamnya begini. Oke, kira-kira seperti ini perubahannya. Yang jelas di sini kita tentukan jumlah thread pool yang akan kita gunakan yaitu 4 thread saja, dan dalam for loop 4 apa 3 bebas sih, yang jelas ini bebas. Oke. Tapi jumlahnya kecil begitu. Dan di dalam for loop kita pakai execute method untuk menghasilkan thread dari stream yang ada begitu. Ini adalah bentuk yang akan kita gunakan ya. Tapi yang jelas thread pool ini kode ini kalau saya simpan akan error karena kan belum kita definisikan si thread pool. Oke, kalau begitu kita definisikan dulu. Di sini pub struct thread pool, kemudian implement thread pool. Di sini ada pub fn new, kita langsung return thread pool. Di sini ada nanti dia handle-nya itu size dari thread tadi. Di sini sekarang kita return ini dulu aja. Oke, kita sudah buat di sini struct beserta associated function-nya untuk thread pool, yang mana parameternya kita tentukan dengan usize saja begitu ya, untuk positive number yang kecil begitu, dan return-nya di sini berupa instant dari struct itu sendiri. Kemudian kita perlu method juga kan, karena di sini kan method execute. Nah, kita perlu method ini tuh, method execute ini tuh untuk menghandle pembuatan thread berdasarkan jumlah yang ditentukan gitu. Kalau teman-teman masih ingat dengan ini thread spawn, kalau nggak salah di chapter 16 ya begitu, yang digunakan untuk membuat thread baru. Kita coba buat definisi yang mirip juga dengan ini, tapi tidak benar-benar sama, tapi yang simple begitu, yang simple aja begitu. Untuk itu kita buat di sini fn execute tadi namanya. Kemudian di sini ini bentuknya mirip ya, teman-teman bisa cek thread spawn tadi di dokumentasi. Di sini F adalah untuk F, kemudian di sini ada where, di sini ada F untuk fn once, kemudian send, kemudian static. Oke, lalu di sini body. Oke, di sini kita buat method execute, oke, yang bisa punya argumen berupa closure. Oke, di sini juga kita gunakan fn once thread di thread bound begitu, karena thread yang memproses sebuah request nantinya hanya akan dieksekusi sekali. Jadi teman-teman bisa cek lagi penjelasan terkait fn1 sini. Juga ada kita tambahkan send thread yang berguna untuk mentransfer closure dari satu thread ke thread yang lain, serta kita pakaiin static lifetime karena kita nggak tahu berapa lama durasi yang dibutuhkan sebuah thread untuk dijalankan begitu. Oh ya, kita juga tambahkan di sini unit type ya di fn1 sini untuk merepresentasikan closure yang nggak ada parameter dan mereturn unit type begitu. Isi method ini nanti akan kita lengkapi, sementara kosongin aja nggak apa-apa. Kemudian yang perlu kita lanjutkan adalah kita perlu validasi jumlah thread yang ditentukan di dalam associated function new ini. Jadi jumlah threadnya haruslah besar dari 0, karena kan nggak mungkin threadnya 0 ataupun lebih kecil dari 0 kan. Jadi kita pakai assert, di sini assert makro, di sini size besar dari 0.
Oke, nah di sini kita pakai asset makro biar gampang aja sih handle errornya, karena kan kalau dia nggak sesuai nih, ya udah dia langsung error gitu. Kemudian setelah kita melakukan proses pemeriksaan jumlah thread yang diinputkan, kita perlu menyimpannya di dalam thread pool struct, ya kan, sebelum di return gitu. Karena struct kita yang sekarang ini hanya mereturn instance aja gitu ya, tanpa ada data penting lah gitu. Dan karena itu kita modifikasi dulu di sini, kita buatkan. Tapi yang pertama itu kita masukin dulu std thread, lalu si thread pool kita kasih sini field begitu berupa vektor yang nyimpan thread join handle. Sini sorry bukan t tapi unit type. Kemudian di dalam sini let mute threads vector with capacity C size. Nah, di sini barulah kita return si thread-nya. Kira-kira seperti ini. Oh, sorry. Nah, ya begini. Jadi di sini kita setelah menambahkan si thread field thread ini, yang mana akan menampung vektor dari instance thread join handle, kita pakai unit type di sini karena yang ada di handle nanti, yang akan dihandle nanti itu adalah connection begitu. Jadi fungsi associated fungsi new ini kita tinggal inisialisasikan vektor berdasarkan kapasitas dari size thread yang ditentukan. Makanya kita di sini pakai fungsi with capacity begitu. Oke, dengan modifikasi ini kita belum benar-benar mengenerate thread ya, belum sama sekali. Jadinya masih sekedar return instant aja sih. Karena itu kita akan buat thread dan kita jadikan standby aja gitu sampai saat menerima kode untuk dijalankan nantinya. Dan mungkin kalau gambaran itu kayak semacam ada restoran begitu yang punya karyawan, dan karyawan ini standby sampai saat ada pelanggan datang untuk memesan makan gitu. Barulah mereka menghandle pesanan makanan tersebut. Pesanan pelanggan tersebut maksudnya. Kira-kira begitulah gambarannya. Oke, kita akan pisahkan logic ya yang ada di library sekarang ini untuk mengikuti implementasi umum sistem pooling gitu. Kita akan buat struktur data baru yaitu namanya worker. Oke, jadi si worker itu nantinya akan bertugas ngambil kode di thread yang mau dijalankan lah, kira-kira semacam itu, atau semacam dia tuh worker nih si karyawan restoran tadi begitu. Baik, di sini kita jadikan dia begini, workers. Dia adalah vektor untuk si worker. Ini worker, kemudian di sini di mana ya enaknya ya? Oh, di sini aja nggak apa-apa. Ini private, di sini private type. Oke, di sini struct worker. Di sini dia ada ID usize. Oke, dan ini kita pindah si thread ini, tapi bukan pakai s, dia thread aja dan bukan vektor lagi. Oke, kemudian implementasinya ini saya pindahkan dulu ke atas biar sama sejajar dia. Oke, di sini implementasinya untuk si worker itu fn new, sini returnnya juga worker, di sini id usize, dan bodinya itu let thread thread spawn ya. Kemudian kosong begini, langsung si worker kita return. Si threadnya ini juga adalah thread dari yang ini, dan yang terakhir di sini bukan lagi thread tapi commute workers. Sini workers, dan kita pakai for id in 0 hingga size. Si workers kita push dengan worker ini worker new id. Nah, seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Jadi sekarang kita tidak lagi menyimpan instance instance join handle di thread pool, melainkan instance dari worker begini. Ya, tadi kan thread tuh di sini yang
Yang ini tadi yang kita simpan dalam vektor di sini. Tapi sekarang dia itu menyimpan instance dari workernya. Nantinya setiap worker cuma bakalan nyimpan satu instance join handle. Oke, kita generate thread menggunakan for loop. Oke, kita menggunakan for loop dari hasil thread yang dibuat worker. Definisi dari worker instruction sendiri juga cukup sederhana sih. Gitu. Kita tambahkan field ID di sini sebagai penanda masing-masing worker nantinya. Nanti kelihatan kok fungsi ID ini. Oke, kemudian kita perlu melengkapi kebutuhan method execute yang ini, yang masih kosong ini, tapi sebelum itu kita perlu berikan closure ke thread spawn untuk dijalankan ketika worker dibuat. Dengan kondisi sekarang sih thread spawn belum ngelakuin apa-apa gitu. Yang pasti kita mau si worker ngambil kode dari thread pool dan kemudian ngasih kode yang didapat ke thread terkait untuk dijalankan atau dieksekusi gitu loh. Kita akan gunakan channel, kalau teman-teman masih ingat, yang sudah pernah juga kita bahas gitu ya di chapter 16 sebelumnya. Kita gunakan channel sebagai antrian atau queue dari proses ataupun job yang ada di dalam hal ini tuh di thread pool begitu. Dan method execute ini itu nantinya akan mengirimkan job dari thread pool atau proses dari thread pool ke worker instant untuk diteruskan ke thread terkait, kira-kira semacam itulah prosesnya begitu. Kita juga perlu nanti bantuan, kalau teman-teman masih ingat, bantuan dari Arch dan Arch dan Mutex ya. Mutex. Nah, ini dua tipe ini juga pernah kita bahas di chapter 16 karena kita sudah berada di area multiple thread, jadinya kita perlu handler terkait ownership dan mutation yang terjadi antar thread, yaitu dengan si Arch dan Mutex ini, seperti itu. Kita modifikasi lagi library-nya. Di sini std ini saya buka begini. Ini begini, kemudian si thread kita pindahkan. Di sini kita butuh itu sync, kemudian ada MPSC, kemudian ada Arch, kemudian ada Mutex ya. Nah, seperti ini. Lalu di struct ini kita tambahkan namanya itu field sender MPSC, kemudian si sender begini, dia adalah job. Nah, ini tipe job, type job begini. Ini kosong dulu nggak apa-apa. Lalu di implementasi associated function new yang di sini kita akan buat dia jadi kayak gini. Let sender, receiver, kemudian MPSC, channel, lalu let receiver, dia itu adalah Arch, new. Di sini ada Mutex, new, barulah dia si receiver yang di dalam sini. Kemudian di sini worker masih sama. Oh ya, yang ini yang berubah di dalam sini. Yang kita push itu sekarang jadinya worker new. Di sini ada ID dan juga ada Arch clone si receiver begini. Arch clone, kok sering banget ngetik Arch pakai H kayak Arch Linux jadinya, sorry. Kemudian thread pool di sini returnnya bukan hanya worker tapi juga si sender, seperti ini kira-kira. Sebentar, ini Arch clone worker new. Oh ya, sorry, ini kan kita belum ubah ya. Kemudian di sini di ID kita kasih temennya itu si receiver, tipenya adalah Arch, sini Mutex, kemudian MPSC, receiver, tipenya adalah job. Ini worker thread spawn, di sini kita kasih dia itu si receiver. Ini, oke, ya seperti ini. Nah, ini kalau save dia akan error. Sebentar. MPSC channel. Oh ya, benar-benar, karena kan ini belum kita belum kita definisikan, nggak apa-apa. Oke, yang jelas di sini kita tambahkan field sender,
field sender di thread pool yang menampung sender dari channel dengan tipe alias nantinya di sini job yang belum kita definisikan, begitu thread objeknya. Juga kita berikan receiver dari channel ke setiap worker. Oke, di sini ke setiap worker si channelnya begitu melalui for loop begitu ya. Sini kan ada worker new, terus isinya ID, kemudian R-nya kita clone untuk si receivernya begitu. Dan dengan mengcloningnya ini biar worker tuh bisa sharing ownership si receiver gitu, karena kita mau gunakan receivernya dalam thread yang dibuat oleh worker, dan kita modifikasi juga implementasi new fungsi new begitu milik si worker dengan menambahkan receiver sebagai parameter untuk bisa digunakan oleh closure-nya seperti itu. Ini adalah mutex, sorry. Nah, seperti ini. Sekarang barulah kita bisa sesuaikan kebutuhan method execute. Jadi di sini kita definisikan dulu thread object untuk tipe job ini itu box, box ya. Kemudian di sini dia ada din ya, din fn once, kemudian plus send plus static. Nah seperti ini. Oke, lalu execute methodnya tadi di mana? Nah ini dia. Ini bodinya itu let job, di sini box new adalah f karena ini kan parameternya f. Kemudian di sini self.sender.send, kita kirim si job, baru kita unwrap seperti ini. Oke, seperti ini kira-kira bentuknya. Dan di sini body methodnya kita buatkan job instance ya, job instance berupa closure yang didapat begitu. Kemudian kita kirimkan ke channel, ya kan? Juga untuk workernya, yang worker di sini itu perlu kita tambahkan proses loop lah gitu, proses loop untuk ngambil proses yang diterima oleh receiver channel dan menjalankannya gitu. Jadi kita modifikasi itu di bagian spawn ini, itu kita pakaiin move, juga kita pakaiin loop begini, oke. Lalu di dalam sini kita buat si jobnya itu dari receiver, kemudian kita lock kalau teman-teman masih ingat, dan unwrap lagi, kita receive dan kita unwrap lagi di sini. Barulah di sini mungkin kita print line. Mungkin itu pesannya kita tampilkan si worker ID-nya. Nah, di sini ID-nya. Kemudian got a job gitu ya, executing seperti ini kira-kira. Dan di sini baru kita panggil job seperti ini. Oke, ya kira-kira seperti ini. Jadi di sini kita pakai log method untuk ngambil mutexnya. Juga kita panggil method receive di sini untuk menerima proses ataupun task yang ada di channel. Unwrap sama seperti biasa untuk handle error. Dan kita mau simulasikan di sini prosesnya dengan kita save di sini. Oke, semuanya aman. Kemudian coba deh kita running ya. Semoga tidak ada yang error. Kemudian di sini saya reload. Oke, nah ini kan kelihatan nih. Saya reload, kelihatan workernya job execute. Kemudian saya coba lagi localhost 5050 tes. Nah ini juga running normal. Di sini juga dia ngerespon. Baik, di sini dengan begini web server kita tuh udah udah bisa menghandle koneksi secara asinkronus gitu, dan menjadi lebih baik lah, anggapannya kira-kira semacam itu. Dan kalaupun kita mau misalkan kita mau simulasikan slow respon di web server kita ini, bisa kok kita buatkan di sini di handle connection. Mungkin kayak kita tambahkan ini deh, di sini kita tambah thread, kemudian kita tambah time duration, kita manfaatkan ini, lalu di dalam sini mana handle connection. Nah ini bukan lagi bentuknya begini, tapi kita pakai match. Oke, kita pakai match. Kemudian ini request line kita ambil di sini. Oke, nah di sini kita itu misal get nih URI/http _1.1, maka dia adalah si sebentar, ini kita pindah ke sini.
Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian sini pattern yang kedua itu ada misal get apa ya, delay misalnya begitu. Kemudian HTTP 1.1, kemudian di sini patternnya itu kita kasih thread, kita sleep, oke. Duration, di sini duration kita kasih from sex itu seconds-nya itu mungkin 5, nggak usah ding 5, mungkin ini from seconds ini 5, oke. Ya from sex ini 5 seconds gitu ya maksudnya. Kemudian barulah di sini oke. Ya benar seperti ini nggak lagi dipakai. Dan kira-kira sebentar, oh ya satu lagi, sorry, belum exhausted. Di sini kita kasih seperti biasa underscore. Kemudian di sini http /1.1.404 not found, dan juga di sini 404.html. Dah gini aja sih, simple sih. Oke, kira-kira seperti ini. Dan kalaupun saya running, ini untuk ini ya simulasi slow response sih sebenarnya. Jadi dia di sini akan slow respon kalau kita coba akses ini normal, tes juga normal, tapi kalau kita akses delay, nah ini akan loading sebentar nih. Loading sebentar, nanti dia akan kembali. Oke, ini udah normal sih, aman. Oke, jadi saya rasa inilah modifikasi yang kita perlukan untuk bisa menghandle koneksi secara asinkronus dan bisa menghandle multiple request juga begitu, dengan bantuan threadful juga yang sudah kita implementasikan di library kita ini. Dan masih ada satu hal lagi yang perlu kita tambahkan, yaitu terkait dengan graceful shutdown. Kita buat di video terpisah aja untuk mempersingkat durasi juga. Oke, jadi sekian untuk video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.